Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa, saya merupakan mahasiswa dari Program Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 23758. Pada kesempatan video kali ini masih kembali pada pembahasan modul Metacat ya. Ada Lab 3.2.6 masih bersama modul Metacat yaitu tentang ethical hacker. Jadi pada video kali ini saya ingin melanjutkan eh, pembahasan lab pada lab 3 ya, modul 3 yaitu tentang lab eh and enumeration with NMA NMAP. Nah, di sini langsung saja kita masuk labnya. Di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan laporan praktiknya ya. Jadi di dalam laporan praktikum itu ada beberapa em, hasil yang telah saya kerjakan. Jadi di sini ada beberapa apa, bintang untuk praktek di Kali Linux ya, di terminal Kali Linux. Ini yaitu labnya lab 3.2.6. Saya di sini sekaligus membuka dan membahas ya, membuka dan membahas ya, laporan yang telah saya kerjakan 3.2.6. Ini ya. Terus dulu, close. Jadi singkatnya gini kawan-kawan. Pada lab 3.6 itu di mana tujuannya itu yaitu yang di mana NMIP merupakan alat sumber terbuka yang canggih untuk pemetaan dan penemuan jaringan. Pada lab ini kita akan menggunakan NMIP sebagai bagian dari strategi pengintaian aktif kita. Dan di sini menyelidiki NMI melakukan pemindahan NMPS. Jadi pada lab ini yaitu tercover website menunjukkan aktivitas yang tidak biasa pada sebuah mesin di jaringan DMZ 10.6.0. Kita diminta untuk melakukan pengintaian aktif pada mesin tersebut untuk menentukan layanan apa yang mungkin ditawarkan dan apakah ada aplikasi yang rentan yang dapat menimbulkan masalah keamanan. Jadi pada alamat IP komputer yang mencurigakan adalah 10.66.23 yang memiliki akses ke sistem kernel Linux di jaringan 10.66.0. Jadi sesuai ini ya kawan-kawan ya. Di sini kan masih bahasa Inggris ya atau bahasa Inggris. Dan di sini saya mendemonstrasikannya yang dengan berbahasa Indonesia gitu ya. Tahap pertama eh, masuk ke sistem kernel Linux, kemudian memverifikasi bahwa kernel Linux memiliki antarmuka di jaringan 10.66.124. Ini ya. Pertama konflik kita masuk ke kali ini. Sudah kali ya kita if config. Dan kita masuk ke NNIP yang dimana langkah ini untuk memverifikasi bahwa NNIP telah diinstal dan untuk menampilkan versi NNIP outputnya akan mirip dengan di bawah. Jadi kita masuk ke perintah NNIP benefit ya. Itu kita paste. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk NNAP-nya versionnya itu 7.4 dan complete ya, telah instan. Ini kita clear. Di sini sudah ada. Kemudian step kedua, investigasi NMAP option dan fitur option. Jadi melihat atau menyelidiki opsi dan fitur NMAP ini. Dengan menggunakan perintah NMAP tanpa menentukan opsi atau target apapun akan mengembalikan daftar opsi yang umum digunakan untuk mengakses sistem bantuan NMAP menggunakan perintah
NMAP bin H. Jadi di situ ada merupakan output yang dimana dapat menjadi beberapa manual yang menyediakan informasi tahapan proses halaman manual dan masukan perintah untuk apa ya apa ya output dari fitur-fitur yang ada pada NMAP. Saja masukan perintahnya yaitu eh, sini kita NMAP sini kita hapus saja kawan-kawan. Sini ada fitur ya. Kemudian di sini lanjut ke step kedua yaitu performa basic NMAP scan. Kita melakukan pemindaian NMAP dasar. Langkah pertama, kita menjalankan pemindaian NMAP dasar pada komputer tablet guna mengintai atau memindai DNZ dengan cepat untuk menggunakan host. Kita juga dapat melakukan pemindaian reward dan pemindaian yang ada pada host yang memindai pengiriman guna apa ya memverifikasi TCP dan SCN ke port 3 ini. Jadi di sini ada perintah nanti dan masukkan IP-nya. Sini IP kita 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 ini IP-nya. Kita masukkan perintah NMDT dengan menambahkan IP pada servernya gitu ya. Oke, kita clear terlebih dahulu. Akan clear dan masukkan. Sorry. Konfig. Dulu agar tidak tertukar ya. Meeting. Karena ini menggunakan WiFi ya, jadi kadang-kadang tertukar dia IP. Ke sini 137.0.5 ya. 137.135. Oke. RNIP, SN, langsung kita copy di sini. Kita akan mendemonstrasikan sebentar. Proses running ya. Dan kemudian masukkan lagi yang itu lagi. Kita akan memasukkan host dengan IP-nya, IP 10.6.23. Di sini kita menggunakan IP yang ini, yaitu 192.168.137 untuk mengidentifikasikan untuk diidentifikasi IP yang mencurigakan dalam tangkapan WhatsApp dan perlu lakukan pengintaian tambahan untuk menentukan lebih banyak informasi tentang komputer dan layar ini. Di sini kita menggunakan perintah nmap untuk menjalankan pemindaian data host. Jadi kita langsung saja kita perintahin karena ini IP yang memang ditargetkan ya. Sehingga kita jadi hasil dan output ini secara default NMAP melakukan pemindaian koneksi pada 100 watt PCB. Yang paling umum pemindahan ini memanfaatkan perangkat lunak jaringan sistem operasi untuk membangun koneksi TCP secara penuh. Jadi jenis pemindahan ini menghasilkan lalu lintas jaringan yang besar dan meninggalkan kemungkinan deteksi oleh
layanan deteksi pada intrusi. Oke, kemudian untuk perintah berikutnya, ya itu opsi ya. Ini merupakan opsi, sorry, opsi min nol dapat menggunakan untuk menunjukkan informasi lebih lanjut tentang sistem operasi yang berjalan pada host target. Dari beberapa opsi, NMAP memerlukan izin tambahan dan harus dijalankan sebagai menggunakan perintah sudo. Nah, di sini kita menggunakan perintah sudo, langsung saja, copy aja ya. Sudo, sudah di off, dan kita sudo. Masukkan oke, dan di nah, sesuai tadi itu merupakan opsi ya. Kemudian step kedua, yaitu step kedua ini yaitu option additional information about the host and service. Tahu apa ya? Merupakan proses untuk memberikan informasi tambahan tentang target. Jadi kita dapat menggabungkan nih berbagai opsi ke dalam satu baris perintah. Kita sebelumnya kan sudah mengidentifikasikan beberapa port yang berpotensi terbuka pada host 10.66.23 untuk dapat menggunakan min-v dan min-s untuk menemukan informasi tambahan tentang layanan yang berjalan pada port yang terbuka tentunya. Maka perintah ini memberikan informasi tentang layanan FTP yang berjalan pada port 21 pada target dalam mode verbose dengan mengatur waktu yang cepat atau lebih cepat. Jadi ini merupakan perintahnya ya. Perintahnya langsung saja. Langsung saja. Kita clear terlebih dahulu. Oke, kita paste di sini. Um, berikutnya, ya, opsi A, di sini ada opsi A juga menjalankan deteksi OS yang dimana deteksi versi pemindahan script dan tersebut ya. Jadi pemindahan min A ini bisa sangat inklusif dan oleh karena itu akan mendeteksi atau terdeteksi oleh banyak sistem IDS. Jadi pastikan kita memiliki izin sebelum mencoba. Sini karena sudah karena uh, pengelayan. Dan langkah ketiga itu menyelidiki layanan SMB dengan script. Tahu secara bahasa Inggrisnya. Uh, investigasi SMB service with script dengan menggunakan script ya. Jadi server SMB merupakan protokol berbagi berkas jaringan yang didukung pada komputer Windows dan oleh sambal. SMB memungkinkan aplikasi untuk membaca dan menulis berkas atau meminta layanan melalui jaringan yang berbagi publik, terbuka atau perangkat bersama seperti server ya, mencetak pada jaringan dapat diakses 9%. Di sini merupakan pada kali Linux ya kita akan menggunakan internet untuk mengeping ping sini. Nah, sini sudah ada outputnya ya. Jadi pada pada eh, perintah ini fungsinya itu memeriksa informasi yang dikembalikan oleh pemindahan NMAP. Dari informasi ini kita dapat dipastikan bahwa komputer target merupakan anggota berkerja default dan didukung pada host ini melalui samba di Linux. Jadi NMAP berisi script engineer atau RIC yang canggih. Iya, memungkinkan pemrograman berbagai opsi pada tindakan kondisional yang akan diambil oleh grup itu sendiri. Jadi untuk yang berikutnya itu berikutnya next itu NMAP script
So, script. Ini, oke. Jadi pada apa ya perintah ini yang dimana mungkin keamanan yang serius adalah keberadaan direktori atau folder ya bagikan secara publik. Kita dapat melakukan animasi berbagi jaringan menggunakan script NSA untuk menemukan direktori bersama komputer target yang digunakan script apa immersion yang berbagi untuk perintah tersebut ya. Jadi di sini ada bahannya, ikannya, ini perintahnya ya. Si cek user, kemudian lihat secara apa saja yang di sini kita cek lagi. Kita pasang sudah muncul ya beberapa port. Ada proses set apa saja yang disediakan kecepatan dari mus sudah ada ya. Nah, jadi kesimpulannya pada praktikum ini yaitu dilakukan secara eksplorasi cara penggunaan NMRT sebagai sarana utama dalam kegiatan aktif stasiun melalui serangan apa digunakan untuk mendeteksi hal seperti pada jadi targetnya yaitu 10.6.3 dan si percobaan menunjukkan bahwa ini mampu memberikan informasi detail mengenai latihan yang berjalan pada host target. Jadi pada lab ini intinya masih saya pelajari dan saya praktekkan sehingga di sini ada beberapa daftar yang memang apa ya mengacu pada lab ini gitu ya. Oke. Di security concern coba kita copy ini ya. Ini kita lihat di dahulu. Setelah buah ya. Kemudian apa series security pada script outputnya yaitu anonymous red flag. Ya. Anonymous red flag ini ya di tim cukup besar dan step-step di sini sudah saya kerjakan semua dan hasil outputnya juga sesuai dengan apa yang ada pada lab sebelum terpengaruh pengenalan materi pada investigasi untuk NMRT dan basic scan pada NMRT. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan baik pengucapan, penjelasan dan apa ya proses konflik pada kali Linux ini mungkin ada beberapa kesalahan ya mungkin nanti akan coba baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.